Perkenalkan, nama saya Octavianus Dias dengan NIM A101.2231077. Saya akan menganalisis sedikit tentang permasalahan atau kasus perbankan dunia yang berjudul kasus Deutsche Bank dan risiko spillover sistem keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sepakat untuk mewaspadai krisis keuangan Deutsche Bank. Imbas negatif krisis bank perkreditan terbesar Jerman itu ternyata bisa menyeret kondisi pasar keuangan di tanah air dalam jangka pendek. Deutsche Bank ternyata berperan cukup besar di pasar keuangan Indonesia. Bank Jerman tersebut menguasai 42% pangsa pasar dari seluruh dana kelolaan kustodian. Kasus Deutsche Bank dan risiko spillover sistem keuangan. Kasus Deutsche Bank yang tengah dihadapi oleh salah satu bank menunjukkan bahwa interkoneksi keuangan global telah meningkat, mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap kondisi perekonomian global. Pada 16 September 2016, Department of Justice Amerika Serikat meminta penalti sebesar 14 miliar US dollar atas Deutsche Bank untuk menyelesaikan kasus kesalahan penjualan subprime mortgage. Kesalahan penjualan tersebut terjadi sebelum krisis global 2008 pada saat harga perumahan Amerika Serikat mengalami bubble. Tuntutan dan respon pasar Department of Justice atas kasus kesalahan penjualan aset subprime mortgage tidak hanya dialami oleh Deutsche Bank. Sebelumnya, bank investasi raksasa Amerika Serikat seperti JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, dan Goldman Sachs telah menyelesaikan tuntutan atas kasus yang sama dengan Department of Justice. Denda yang dibayarkan oleh bank-bank tersebut akhirnya berhasil dinegosiasi menjadi lebih sedikit, seperti Citigroup yang hanya membayar denda hanya sebesar 7 miliar US dollar atas tuntutan awal, yaitu 12 miliar US dollar. Deutsche Bank menyatakan akan berusaha menegosiasi angka penalti tersebut hingga hanya menjadi 5,4 miliar US dollar. Hingga saat ini, usaha untuk menegosiasi besaran penalti yang diminta Department of Justice belum membuahkan hasil. Pasar merespon tuntutan tersebut secara negatif. Terbukti merosotnya saham Deutsche Bank pada hari Selasa. Saham Deutsche Bank termasuk dalam kategori saham blue chip yang menjadi andalan para investor karena likuiditasnya yang tinggi dan dikeluarkan oleh perusahaan yang terbukti sangat kredibel. Selain mengalami penurunan harga kredit default swap atas obligasi Deutsche Bank mengalami peningkatan sebanyak 37 basis poin menjadi 536 basis poin, nilai tertinggi sejak 2007. Peningkatan ini menunjukkan naiknya persepsi risiko atas obligasi Deutsche Bank. Kasus Deutsche Bank dan risiko spillover sistem keuangan dapat dibandingkan dengan hukum perbankan Indonesia dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, persamaan interkoneksi keuangan global. Kasus Deutsche Bank menunjukkan bahwa interkoneksi keuangan global telah meningkat, mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap kondisi perekonomian global. Hukum perbankan Indonesia juga mengatur interkoneksi keuangan global melalui peraturan seperti UU nomor 21 tahun 2011 tentang perbankan dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pengawasan sekuritas dan transaksi keuangan. Yang kedua, kewaspadaan publik. Kasus Deutsche Bank menunjukkan bahwa kewaspadaan publik atas kesalahan institusi keuangan global semakin meningkat pasca krisis keuangan global tahun 2008. Hukum perbankan Indonesia juga mengatur kewaspadaan publik melalui peraturan seperti UU nomor 21 tahun 2011 tentang perbankan dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pengawasan sekuritas dan transaksi keuangan. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Kasus Deutsche Bank menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum sangat penting dalam menghindari krisis keuangan. Hukum perbankan Indonesia juga
mengatur pengawasan dan penegakan hukum melalui peraturan-peraturan seperti UU 21 tahun 2011 dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pengawasan sekuritas dan transaksi keuangan. Perbedaan. Yang pertama, sistem hukum. Kasus Deutsche Bank menunjukkan bahwa sistem hukum antara negara dapat mempengaruhi krisis keuangan. Hukum perbankan Indonesia memiliki perbedaan sistem hukum antara hukum pidana barat KUHP dan hukum pidana adat seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, prinsip perbankan. Kasus Deutsche Bank menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perbankan antara bank konvensional dan bank syariah dapat mempengaruhi krisis keuangan. Hukum perbankan Indonesia memiliki prinsip perbankan antara bank konvensional dan bank syariah, seperti yang dijelaskan di nomor 1 dan nomor 3. Keterkaitan dengan sistem keuangan. Kasus Deutsche Bank menunjukkan bahwa keterkaitan dengan sistem keuangan sangat penting dalam menghindari krisis keuangan. Hukum perbankan Indonesia juga mengatur keterkaitan dengan sistem keuangan melalui peraturan-peraturan seperti UU nomor 21 tahun 2019 tentang perbankan dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pengawasan sekuritas dan transaksi keuangan. Dalam kasus ini, kasus Deutsche Bank dan risiko spillover sistem keuangan dapat dibandingkan dengan hukum perbankan Indonesia dalam beberapa aspek, termasuk interkoneksi keuangan global, kewaspadaan publik, pengawasan dan penegakan hukum sistem, hukum prinsip perbankan dan keterkaitan dengan sistem keuangan.